Pemirsa, meski mendapat penentangan dari rakyat Greenland dan negara-negara Eropa, ambisi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai Greenland tidak mengendur. Dalam pidato terbarunya, Trump bahkan menyerukan perlunya dilakukan negosiasi segera agar Amerika Serikat bisa mengakuisisi Greenland dari Denmark. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita malam ini di Metro This Week. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Glorinata pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam. Ketegangan politik dunia yang timbul akibat ambisi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memasukkan wilayah Greenland dalam wilayah Amerika Serikat dalam pekan ini kian memanas. Saat berpidato dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss Rabu lalu, Presiden Donald Trump menyerukan perlunya dilakukan negosiasi segera agar Amerika Serikat bisa mengakuisisi Greenland dari Denmark. Dalam pidato ini, Trump juga mengecam Denmark yang ia anggap tidak tahu berterima kasih atas perlindungan Amerika Serikat terhadap Greenland selama Perang Dunia Kedua. Menurut Trump, Amerika Serikat perlu mengendalikan Greenland demi keamanan nasional. Namun berbeda dengan sikap ambigunya selama ini terkait sejauh mana tindakan yang akan dilakukan AS untuk merebut Greenland. Dalam pidatonya kali ini, menegaskan bahwa dirinya tidak akan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pulau besar tersebut. Never ask for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. We were a powerful force then, but we are a much more powerful force now. Sebelumnya Sabtu pekan lalu, ribuan orang berunjuk rasa di Nuuk, ibu kota Greenland, menentang rencana pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Pulau Arktik yang merupakan wilayah otonom Denmark tersebut. Dalam unjuk rasa terbesar yang tercatat pernah terjadi di Greenland ini, warga setempat kompak menyuarakan penolakan terhadap rencana Presiden Trump memasukkan Greenland menjadi bagian wilayah Amerika Serikat. Sementara itu, Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa memberikan dukungannya dan menyatakan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya. Negara sekutu Eropa yang tidak mendukung Trump untuk menguasai Greenland juga diminta untuk tidak takut dengan ancaman tarif Trump. The European Union stands without doubt with Greenland and the Kingdom of Denmark in defense of their territorial integrity and sovereignty. Saturday's remarks by President Trump create the situation we haven't experienced before. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggebrak panggung diplomasi internasional dengan mempublikasikan pesan pribadi yang ia terima dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pesan itu membuat tabir komunikasi di balik layar para pemimpin dunia yang dinilai jauh lebih lunak dibanding sikap Eropa yang disuarakan secara terbuka terkait Greenland. Trump juga menggugah sebuah foto di gedung Oval yang menunjukkan peta Amerika Serikat yang mencaplok wilayah Greenland, Kanada, hingga Venezuela. Krisis di Greenland sekarang itu terlihat bahwa kepemimpinan Amerika Serikat mulai ditantang oleh kombinasi kekuatan NATO minus Amerika Serikat yang pertama, dan yang kedua ada negara-negara anggota NATO yang diam-diam berhubungan dengan Rusia dan berhubungan dengan Cina karena mereka melihat bahwa Amerika Serikat yang selama ini melindungi mereka ternyata menjadi ancaman mereka di masa depan. Di kondisi ini mengingatkan saya bahwa di satu sisi kecenderungan unilateralisme Amerika Serikat sangat besar, tapi pada saat yang sama ada juga kecenderungan multipolarisme untuk hidup pada saat yang sama. Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dinamika global yang kian memanas akibat ulah Trump yang ia nilai berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga. SBY menyoroti munculnya pemimpin-pemimpin kuat yang haus perang, pembangunan kekuatan militer besar-besaran,
hingga geopolitik global yang semakin panas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.